MK tolak gugatan presidensial threshold Rocky, di mana otak MK gak mau nguping rakyat bicara. Saya berharap agar MK dapat terus membuat putusan-putusan yang memberi jalan keluar terhadap masalah bernegara kita dalam menegakkan konstitusi dan terus membangun keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ya dari awal saya putuskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu harus mendengarkan suara demokrasi, suara rakyat. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi ngotot bahwa ini soal open legal policy, bahwa semua yang datang ke Mahkamah itu nggak punya legal standing, akhirnya kita mesti bertanya, lalu legal standing Mahkamah apa sebetulnya? Putusan MK tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus memberi rasa keadilan. Namun, kepastian dan keadilan saja itu juga tidak cukup. Semua yang kita putuskan harus memberi kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan tidak ada yang namanya mengajukan dissenting opinion, ya. Nah, maka tidak heran kalau kemudian Yusril mengatakan ya kan, adalah tragedi demokrasi. Dia juga mengatakan the guardian of oligarchy. Sementara Rocky mengatakan adalah mahkamah kedunguan. Jadi kan dia diminta untuk mengintip, memantau keresahan politik yang berhubungan dengan hak-hak demokrasi yang terhalang oleh sana. Mestinya dia punya diskresi yang namanya judicial activism itu. Dia yang mesti aktif justru. Paling nggak misalnya dia bisikin ke pers, ini bahaya loh 20%, supaya pers bicarakan itu. Jadi mesti ada komunikasi dari dalam keluar. Jangan dia yang nutup kita untuk masuk ke dalam. Kan? Saya cuma mau mendalilkan itu ke dalam Mahkamah Konstitusi, tapi dia udah bilang saya nggak punya hak. Lalu siapa yang punya hak itu? Partai ditolak, ini mungkin juga DPD ditolak. Akhirnya semuanya dia tolak. Kan? Jadi apa gunanya mahkamah itu kalau dia nggak berpikir? Kan mestinya mahkamah berpikir bahwa ada keresahan publik tentang presidensial threshold. Yang saya bilang itu tempat beternak oligarki. Jadi nggak ada alasan mahkamah untuk menolak legal standing siapapun. Setiap orang punya legal standing untuk berdebat dalam forum mahkamah. Ini kita mau cari jalan tengah. Oke. Lalu jalan tengah itu masuk di dalam undang-undang. Inilah yang harus Anda lakukan nih, Jaksa Agung. Komnas HAM ini loh undang-undangnya. Ini begitu, sehingga ketemu di situ. Dan karena ada undang-undang bertentangan. Perintah presiden itu very clear mengenai itu. Jelas sekali supaya diselesaikan. Saya bilang, Pak, kita bikin terbuka. Dia bilang terbuka Pak Luhut. Terbuka aja Pak, bukan salah kita kok Pak. Apa ruginya kita, apa untungnya kita nutup-nutupi. sudah ditolak berkali-kali, tetap diajukan. Pertanyaannya adalah yang tidak adil itu siapa? Apakah hakim konstitusinya? Apakah masyarakatnya yang kemudian tidak paham ya? Saya menganggap jangan-jangan ada sesuatu dengan hakim konstitusinya, bukan masyarakatnya. Karena kalau masyarakat yang banyak itu terus mengajukan permohonan, artinya masyarakat belum memperoleh keadilan. Nah, kalau belum memperoleh keadilan, ya wajar kalau seandainya mereka terus-menerus mempersoalkan. MK tolak gugatan presidensial threshold Rocky, di mana otak MK gak mau nguping rakyat bicara. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti Mahkamah Konstitusi atau MK perihal kesekian kalinya menolak gugatan presidensial threshold atau PT 20%. Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung mengenai bahwa PT 20% terlalu tinggi sehingga menghambat partai-partai kecil untuk mencalonkan kadernya. Lantas itu Rocky menyindir MK yang seakan menutup hak masyarakat lantaran kerap kali menolak gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait PT 20% itu. Selain itu, Rocky bahkan mengatakan bahwa jika MK masih menjadi batu sandungan bagi pihak-pihak yang ingin menggugat ambang batas pencalonan presiden menjadi 20%, itu artinya MK menghambat bagi calon presidensial yang ingin maju nyapres. Kalau saya mau memilih, saya mau mencalonkan diri menjadi calon presiden. Anda dapat 20% atau enggak? Jadi enggak boleh kalau saya enggak punya partai. Berarti yang boleh mencalonkan diri sampai Indonesia berantakan cuma mereka yang punya 20%.
Itu namanya ngehe kalau orang Jakarta. Begitulah kata Rocky di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Rocky menilai MK saat ini telah buta terhadap filosofinya sendiri. Pasalnya, MK memiliki kewenangan untuk menerima gugatan dari berbagai pihak terkait ambang batas 20% itu. Namun yang terjadi justru MK kerap menolak pengajuan gugatan. Hal ini membuktikan MK sudah tidak lagi mendengarkan suara rakyat, dikutip dari Warta Ekonomi pada Jumat 8 Juli. Jadi di mana otak MK? Apa nggak paham kalau dia justru menjadi mulia karena diberikan hak untuk memantau kader rakyat, menguping keadaan rakyat. Itu nggak mau nguping rakyat bicara, dia nggak mau dengar, apalagi mau nguping lanjut dia. Rocky menentang MK untuk menerima uji materi terkait dengan gugatan PT 20%. Saya mau mendalilkan itu, saya mau bertengkar semua hakim yang ada di situ, bukan forum kita debat habis-habisan. Dari sejarah intelektual konstitusi sampai konsekuensi dari Mahkamah Konstitusi, begitulah tutupnya. Tolak gugatan soal PT, Rocky Gerung, MK itu mahkamah kedunguan. Keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang selalu menolak gugatan masyarakat sampai partai politik mengenai ambang batas pencalonan atau presidensial threshold atau PT dianggap semakin menunjukkan bahwa MK tidak paham filosofi konstitusi. Begitu dikatakan pengamat politik dari UI Rocky Gerung dalam dialog kebangsaan DPR RI bertajuk Peran DPD RI dalam Pencaturan Pemimpinan Bangsa di lobi gedung DPD RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 7 Juli 2022. Kalau DPD ditolak, saya sudah 2 kali maju ditolak. Anggota DPR Fahira ditolak juga tuh. Partai politik sudah pernah ditolak dengan alasan yang sama. Kalian tidak punya legal standing. Sekarang saya tanya, legal standing MK untuk menolak legal standing kami apa? Apa legal standing MK? Kata Rocky Gerung. Rocky Gerung menuturkan sekitar tahun 1596 ditulislah satu traktat yang namanya Franco Gallia yang ditulis oleh Francois Houtman, orang Perancis yang bermukim di Italia. Dalam naskah-naskah Franco Gallia tersebut pertama kali kata konstitusi dipakai. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hak untuk membantu raja. Kenapa? Karena raja mengklaim dapat hak untuk memerintah dari wahyu ilahi, kata Rocky. Setelah 200 tahun berikutnya, lanjut Rocky, dibuktikanlah secara jelas bahwa klaim raja itu omong kosong. Sekitar bulan Juli 1789, di alun-alun kota Paris ada rakyat yang menenteng kepala Raja Louis XVII, si raja yang mengklaim bahwa mahkotanya tidak mungkin lepas dari kepalanya, karena itu dipasangkan langsung oleh Tuhan. Terus kata rakyat, ini buktinya nih, bahkan kepalamu pun bisa dilepas dari tubuhmu, Raja Louis, dengan pisau guillotine, kata Rocky. Dari situ kita paham yang disebut kedaulatan rakyat, hak untuk membunuh raja, ujarnya menambahkan. Sementara itu, peradaban modern kemudian menganggap di bawah hal itu berbahaya. Oleh karena itu, kalau rakyat kecewa dan kesal dengan raja, tidak lagi dibunuh melainkan datang ke Mahkamah Konstitusi dan mengajukan gugatan yang namanya Judicial Review atau JR. Jadi kalau MK masih menganggap bahwa kalian rakyat tidak punya legal standing, baca sejarah konstitusi. Justru legal standing itu yang berdarah-darah dalam revolusi Perancis itu, kata Rocky Gerung. Selain itu, Rocky juga menyebut dalam sejarah masyarakat Jawa pun sudah diterangkan ihwal konstitusi dan JR kalau rakyat terhina oleh suatu kebijakan, dia berhak untuk jemur diri di depan alun-alun istana. Lalu rajanya keluar bertanya, ada apa, kenapa ribut-ribut? Lalu golongan penjangga itu bilang mereka protes, Tuan Raja. Raja bilang, oke, kalau begitu kita ganti, kata Rocky Gerung bercerita. Pada zaman itu memang tak dikenal dengan JR, tetapi itu merupakan judicial review juga karena rakyat ingin memberitahu bahwa ada kebijakan yang tidak bagus yang disampaikan kepada raja melalui JR.
Raja Jawa bilang oke, Raja Bima, Raja Sulsel juga bilang begitu. Jadi ada tradisi local wisdom untuk mendengar suara rakyat, kata ahli filsafat dari UI ini. Atas dasar itu Rocky menyebut MK ahistoris saat menutup diri dari gugatan rakyat, termasuk soal presidensial threshold 20% yang dianggap bertentangan dengan demokrasi. Bahkan Rocky menyebut MK merupakan akronim dari Mahkamah Kedunguan atau MK karena tidak pernah mendengarkan suara rakyat. Sekarang MK menutup hak-hak kita bahkan untuk berbicara. Kita cuma minta beri kami kesempatan untuk kami mendalilkan kami di dalam mahkamah. Belum sempat sudah, Anda nggak punya hak. Anda nggak punya legal standing loh. Saya mau memilih bahwa MK buta huruf tentang filosofi dari konstitusi, kata Rocky Gerung.